Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pagi ini, subhanallah, di subuh yang penuh barokah ini, Masjid Nurus Sa'adah, ya. Subhanallah Pak, kami ya bersyukurnya bisa bermuwajahah, bisa nambah silaturahmi kita pagi ini. Rami, ya, kami sangat bersyukur, terutama kami Pak bersyukur. Baca dia kesempatan duduk di sini Pak Haji, ya. Baul lah duduk lah ditawari nak ngopi. Udah tak bersyukur tadi, ya. Insyaallah kehadiran kita pagi ini, ya, Allah jaga keselamatan kita, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita semua, Allah buka ke rezeki kita, ya, Allah jaga kita dan keluarga kita sekalian. Dan insyaallah esok cita-cita tertinggi kita Allah kumpulkan kaki kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, jamaah, pengurus yang kami muliakan, insyaallah pagi ini kita akan mencoba membahas satu dikit Ini bukan tausiah, ini sharing Kalau tausiah jaknya keanggonan. Banyak kiai para asatid di sini, ya. Banyak Alhamdulillah. Subhanallah. Doa padilah doa sama padilah zikir, ya. Di surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Katakan wahai Muhammad, apabila ada hamba-Ku yang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat, puji Allah. Allah itu dekat dengan hambanya, ya. Kakak berdoalah kepada Allah, minta dengan Allah, ya. Jangan minta kepada yang lain. Kita ini kadang-kadang berdoa, bukan kita ya, mungkin aku. Kita ini kadang-kadang berdoa itu ada ragu, makbul tak? Dikabul ke apa tidak? Nah, yang hati berdetak itulah yang kadang-kadang muat doa itu tidak makbul dewek, ya. Tapi ada yang berdoa yang katanya apalah berdoa, lama berdoa, masih inilah. Ya mungkin Allah lebih sayang. Terutama banyak minta harta, minta rezeki. Ya, padahal rezeki itu sudah Allah beri ke. Ngapalah tak ini, tak berubah-ubah nasib. Nasib itu tidak ada berubahnya, itulah rezeki yang Allah cukup ke. Ya. Allah takutnya kadang-kadang wong ini kalau lah ninjuk lebih ngelupo, bukan lupo, ngelupo. Ya. Ada yang berdoanya, singgonya. Nah, tak duit lah pikiran. Rezeki itu pagi nih pacak berkumpul di sini, ini rezeki besar, Pak. Bu. Ya. Rezeki besar. Rezeki pacak bermajelis itu rezeki yang luar biasa. Banyak yang pengen majelis mungkin terhalang dengan kegiatannya. Banyak yang nak ke majelis mungkin terhalang dengan penyakit, dengan kesehatannya. Ada juga yang mudah katiknya terpikir, naudzubillah, ya. Nah, kita berkumpul di majelis ini termasuk rezeki yang luar biasa. Allah anjuk hidayah, anjuk kepengen di hati untuk berkumpul di masjid itu luar biasa. Itu termasuk rezeki. Kembali kepada doa tadi, ya, doa tadi memang harus berdasarkan keyakinan nian, yakin ke di dalam hati. Untuk lebih memahaminya, kita ada cerita. Saya ini sengaja ngembek buku dari Syekh Ali Jaber. Buku ini lemak, Pak. Ya, mungkin ada yang sudah punya. Amalan ringan paling menakjubkan. Bukunya ringan. Amalan rupanya banyak selama ini. Amalan tuh ringan, tapi pahalanya besar. Manfaatnya luar
biasa. Termasuklah doa ini, ya. Di sini ceritakan oleh beliau, ya. Pada suatu ketika ada seorang dokter. Dokter ini terkenal dari Pakistan. Namanya Dokter Islan. Islan. Nah, suatu hari dokter ini dokter ahli apa? Genetika, ahli tulang, ahli penyakit dalam. Ngetop memang dokter ini. Suatu hari Dokter Islan ini dapat undangan pertemuan antar dokter dunia. Nah, luar biasa, Pak. Dokter di dunia bertemu. Di mana bertemunya? Di India. Dekat sebenarnya antar negara kan. Oke, saya siap berangkat, kata Dokter Islan. Mesenlah pesawat nak ngisi pertemuan itu tadi. Mesen pesawat, naik pesawat, walhasil terjadilah yang namanya apa tuh namanya? Turbulence, wah tulisannya turbulen. Nah, ibu ngerti lah. Malum lah bu ini. Aku maconya ambulance. Nah, wong maconya ambulan tak tahu. Ditulisnya terbalik pula. Ngapalah nak terbalik? Rupanya Pak, ketika kita nyingok spion, oh ambulan, rupanya mah itu nyingok spion depan. Padahal wong di dalam ambulan itu tidak baca nyingok belakang. Mana baca ambulan nyingok belakang? Tertutup belakang itu. Kate gunung spion kamu nih jaku. Ya. Takut pula kalau dia yang berangkat belakangnya. Balik lagi ke Dokter Islan. Berangkat naik pesawat, walhasil terpaksa turun di suatu tempat. Maaf para penumpang, berhubung ada kerusakan, kita terpaksa mendarat. Ya, demi keselamatan. Mendaratlah pesawatnya. Ya, kata Dokter Islan, ini pertemuan bukan main, pentingnya sejarah dalam hidup saya, katanya. Baca main ini, katanya. Jadi nanya dengan yang tukang pesawat tadi, "Mama, ini berangkat tak?" Nah, dok, ujinya berangkat, tapi 16 jam lagi kita berdandan dulu. Pesawat pengganti mana ada ini tengah dusun, tapi ada pesawat landasan. Mungkin kita ini kalau landasan baru nih cak di Linggau nah itu nah. Tapi tak ganti pesawat nak ganti. Ya Allah, kata Dokter Islan. Mama ini katanya. Dokter itu nak ke mana? Aku nak ngisi pertemuan. Di mana? Di negara ini katanya, di tempat kota ini. Lah masuk India ini. Lah dok, katanya, daripada nunggu pesawat ini bener, lemak kamu nyater mobil. Nyewa mobil di sini pacak nyater. Iyo. Paling 3 jam kamu nyampe, terkejar. Nah, ngoji dokter itu. Sudah kalau mah itu. Nyewa lah mobil, akhirnya berangkat ngawak mobil dewek, nak nyuju tempat tujuan tadi. Ya, apa nak ke Bombay, apa nak ke mana nama tempatnya aku tak paham. Di sini tak disebut ke. Banyak yang jamaah kita juga galak ke India, Pak. Banyak jamaah yang nak ke India. Ibu-ibu apa nanya? Tat, mana lah itu? Ngapo? Itu nah ninggal ke anak bini ke India. No. Mana tahu aku apalah hukumnya? Nah, aku tak tahu hukumnya. Kalau anak bininya redo, apa dia hukumnya? Ya. Yang masalah ini kita yang ngagoi wong. Ya. Kang penting jaku itu urusan dia. Ada yang berangkat ke India mungkin duitnya lebih, waktunya yang lebih, ya. Enggak tahu gitu. Yang penting kataku yang nak berangkat ke India tuh, Bu, yang penting persiapannya. Persiapan dia nak berangkat, persiapan yang ditinggal, benar tak, Pak? Ya. Paling tidak persediaan juga kita nak punya kepacaan dikit di India, paling tidak belajar bahasa India dikit, ya. Ke India bahasa Inggris dah baca, bahasa India dah baca, dah katik modalnya, mawak bahasa Lembang dia lah, kalau kat tebudi bae di sana, ya. Ibu-ibu nah, kalau nak ke India, aku baca Bu, kalau nak ke pasar beli bumbu dapur. Bumbu India, apa bumbu dapur bahasa India apa dia? Sirih kemiri jai. Nah, ya lah itu bumbu India. Acar adanya, acar. Ya. Balik-balik dokter Islan, apa nyasar ke bumbu kan? Bagilah ke naik mobil Dokter Islan. Awak dewek yang namanya tempat wong Pak ngaktif kelah uji kita tuh namanya map apa GPS itu Nah, di GPS itu biasanya ada bibit-bibit yang nunjuk tahu kita tuh. 200 belok kanan. Depan belok kiri. Aku galak turun di bibit itu. Tahu-tahu aku nyasar aku nyudi ke bibit ini. Uji kawan, bukan bibit itu mudi ke kamu tuh tak ngerti intinya. Ya sudah, jalan dah Dokter Islan. Nah terjadi Dokter Islan ini. Lah pakai GPS, lah kulu kilir, bukannya nambah masuk kota, nambah masuk hutan.
Mana katanya ini? Masuk hutan, Pak. Akhirnya sampai tengah dalu, yang katanya 3 jam tadi lah, 6 jam lewat, ini muter-muter masuk ke dusun. Apa HP yang salah, apa ya aku yang salah, perasaan duit baik katanya. Akhirnya suatu dusun jam 12 malam. Tidak berani dokter Ihsan ngelanjut, bahaya ini katanya. Nyingok tempatnya sepi, kiri kanan pohon karet galau. Jingoknya ada rumah terpojok. Katanya sudahlah ngeci bala, akhirnya subhanallah, alhamdulillah. Ya tuh Bapak nak ngopi uji kita tuh santai be ya. Akhirnya dokter Islam pun mampir ke rumah itu tadi. Numpang dululah katanya di rumah ini. Masuk mobil parkir, jingoknya ada tulisan udkhuluha bisalamin. Nah, rumah wong Islam. Ya, masuk rumah pakai salam. Rumah wong Islam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener nian jawab. Suara ibu-ibu. Ada apa, Pak? Bu, maini. Kami ini kesasar, Bu. Tengah hutan, nak ngelanjut ke perjalanan ke kota anu. Tapi takut kami ini kesasar. Pacak tak, Bu, minta tolong. Caknya rumah ibu ni lah. Kami nak numpang nginep malam ini. Biarlah aku di depan ni dah apa, kata dokter Islam. Oh, dah apa, Pak? Masuk, Pak. Ya, ibu-ibu lah tua. Masuk, Pak, masuk. Nah, inilah keadaan rumah kami, Pak. Silakan Bapak nginep. Kalau besok nak ngelanjut aja. Sehingga dengan ada tamu tadi, si ibu tadi ke dalam, ngembek banyu, ngembek kopi, ngembek makanan namanya, ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi fahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, takarannya iman. Fal yukrim doi fahu, maka muliakanlah tamunya. Bukan main ibu tadi disediakannya banyu, disediakan makanan dengan ini dokter itu tadi. Belum kenal itu. Sudah selesai, Dok. Bukan Dok, apa Pak? Saya tinggal dulu ya. Iyo, kata dokter Islam. Silakan, Bu. Jingoknya di ruang tengah itu, ibu itu rupanya ada wong teguling, pucuk rak kasur. Caknya budak muda masih. Tapi dia bengoling, Pak. Nah, dilayanin lah ibu itu oleh ibu tadi yang teguling nih tadi. Diantari makanan, diusapinya palaknya. Sudah selesai kalau duduk ibu tadi digosoknya budak tadi. Siapa itu kata dokter? Tidur. Mana tidur terkolek macam itu. Keluar lagi ibu tadi. Pak, ada yang bisa saya bantu lagi, Pak? Oh, sudah, Bu. Jadilah, Bu. Ujungnya. Bukan, Bu. Maaf, dia ngomong. Siapa itu, Bu? Yang tidur di depan itu siapa dia? Oh, anak aku, Pak, katanya. Ngapo? Sakit. Sakitnya apa? Nah, kalau Bapak nanya sakit apa, enggak usah laku, Pak. Dokter di sini beda ngerti sakitnya apa. Jadi dia tuh hilang rasa, teguling macam itulah, ada acak bergerak lagi, tapi pacak ngomong. Sadar masih. Ya na'udzubillah, Pak, kita minta jaga kesehatan anak keluarga gitu Ada kawan kami di daerah Kuto ni lah, daerah Duren itu masuk Lurung. Kawan aku ibu-ibu, anaknya mah itulah kati angin kati hujan, hilang rasa dari pucuk pinggang sampai ke kaki. Gerak ke kaki jempol macam ini, tak baca acak punya orang lain katanya. Kati angin kati hujan itu, Pak. Ya, jadi kami besuk apalah aja penyakit. Tidak tahu sih, kata dokternya memang ada penyakit ini. Ubatnya apa dia? Ya bergoyo terapi, dipanasi, diitulah. Mudah-mudahan ikhtiar. Ya kalau dengar kabar sekarang lah pacak berjalan. Ya, di terapi pacak di tiang itulah pacak napak. Nah, terjadilah dengan anak ibu ini tadi. Ya, penyakit yang langka seperti itu. Jadi tidak ada berobat apa, Bu? Sudah, Pak, katanya kami ke rumah sakit di India ini. Katanya ini penyakit langka. Dan penyakit ini katanya ada yang tahu. Ada dokter yang pakar di India itu. Aku punya kawan, Bu, katanya, yang bisa nangani penyakit ini, yang lebih mengerti penyakit ini. Kalau kami tidak berani, gek malpraktek tambah parah anak ibu. Ada pakarnya kawan kami sesama dokter, tapi orang Pakistan, kata dokter India itu, Pak, katanya. Oh, ya dokter Islam. Belum tahu ini siapa. Ya. Dokternya saya tahu, Bu, nama. Mak mana Pak anak datang ke dokter, anak ngawak anak ke Pakistan itu. Ya. Nak ngawak ke anak ke rumah sakit India ini, be lagi berutang sana berutang sini aku nih. Ngap-ngap mau muji ibu itu. Ya. Nak datang ke dokter dari Pakistan.
Kita nak kepaksisan katik duit. Kapan-kapan dokter itu nak ke India nak nyengok anak aku, tak mungkin lah Pak. Uji dokter Islam. Tahu tak ibu nama siapa? Nama dokter itu. Aku ingat Pak, aku catat nama dokter itu katanya. Aku ingat ke ni aku doa kata, siapa nama dokter itu? Dokter Ishan. Dokter Islam. Terduduk Pak dokter Islam terdiam. Subhanallah. Ngapa Pak? Subhanallah, jadi dokter Islam. Ngapa Pak uji itu? Bu katanya. Ibu tahu tak aja? Aku inilah dokter Islam. Allahu Akbar uji itu. Tadi yang mengduanya Pak berterangisan. Ngapa langsung terpikir macam mana mereka pacak dipertemukan Allah pada malam itu? Ceritanya ibu tadi nak ngarep ke dokter Islam datang. Dan itu tidak mungkin bagi dia. Rumah di dusun, tengah hutan, duit tak katik. Dokter di Pakistan sana yang pakarnya tadi. Ya. Nak datang macam nak ngubah dia anak kita, tak mungkin. Tahu-tahu datang ke rumah kita dokter tadi nyasar macam mana. Itulah rupanya kalau diselidiki, itulah padilah doa. Kita ni ada nian Pak pada suatu saat kejepit nian. Ibarat kata kalau lah buntu-buntu nian itu, lain Pak memang doanya. Nah yang waktu salih lah teng nyampe kepada Allah, memang Maha mendengar. Ya. Uji dokter apa Bu? Pacak kita dipertemu ke macam ini nak tahu dok. Yang jelas aku berdoa nian. Ya. Ibu ku jengok tiap hari ngasuh anak, sambil anak tu diusap, itulah dok katanya. Yang pacak aku amal ke itulah. Anak aku tiap pagi, tiap hari selagi sempat ku usap badannya. Sambil aku berbacaan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala nian dok, nak mak mano lagi dok katanya. Jadilah senangnya ketemu tadi. Ya, teringat dengan masa yang dia baca-baca tadi. Ya. Hasbunallah, Allah tu aku yakin bela pasti nolong hambanya. Dan ya Allah, mak mano lagi, katik lagi dayo ya Allah, duit tak katik, kami di dusun, anak terkapar sakit, dokternya main ini. Kalau dah engkau yang nolongnya ya Allah, siapa lagi? Allah bukti kebuk kecil gina bagi Allah. Ya, kecil mudah bagi Allah. Intinya apa? Intinya keyakinan ibu itu tadi. Kita ni kalau berdoa, kita mikir ke mamcak tak Allah mengabul ke doa kita. Ada aku pernah ngomong, jangan pikir ke bagaimana Allah memberi, pikirkan bagaimana cara kita meminta. Kita ni minta ya macam mana? Ya. Ada ngangkat tangan besungka, awak buntu. Ya. Astagfirullah. Ada yang di hati itu, bermohon, ya Allah, kalau aku yang doa yang gagal aku tinggal sesuai dengan pesan baginda yang kata sahabat, menurut riwayat, doa yang tak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul dan pesan oleh Rasulullah, jangan tinggal ke doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa Rasulullah. Memang mana dah berdoa mah itu Pak Bu, kita lah punya anak ini, ya. Nyingok zaman lah macam ini. Ya Allah, minta selamat ke anak cucu kami, ya. Uji wong tua dulu dak katik keturunannya gitu yang macam itu. Kau dah usah lah bertingkah, dak katik keturunannya gitu. Nah, itu jago nian. Dan juga minta kepada Allah. Kalau nyingok perbuatan budak sekarang, ya. Berdoa nian. Nah, itulah yang ibu tadi, ya. Berdoa dengan hati yang paling dalam, nyerah niat bertawakal kepada Allah. Allah datang ke dokter dari Pakistan, tidak ke rumah sakitnya, langsung ke hadapan ibu itu. Mak mana caranya? Kesasar lah, pesawatnya nak nyampak lah. Mudah bagi Allah mengatur. Ya, asal kita ya yakin. Fadilah doa. Ya itu yang kalau kita berdoa itu hati-hati kita nempat ke hati kata Abah Zen dulu. Nuduk ke hati. Ya, nuduk ke hati. Bagaimana adab berdoa? Adab berdoa ya tarkibnya mungkin kita sudah lakukan selama ini tanpa kita sadari dan insya Allah sudah benar. Pernah suatu hari Mu'az bin Jambal itu berdoa. Didengar oleh baginda Rasulullah. Nuduk. Rabbana atina min ladunka rahmah misalnya. Langsung to the point. Ditegur oleh bagi Nabi.
Muas apa? Kalau berdoa itu jangan to the point. Jadi cak mana ya Rasulullah? Pertama kau bacalah tahmid. Baca dulu alhamdulillah. Kalau kita pakai bismillah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulailah dengan alhamdulillah. Pujilah Allah dulu. Yang panjang bagus, ya. Alhamdulillah ora baca kan? Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah jadilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau yang panjang tadi hamdan syakirin, hamdan naimin dan banyak yang macam lainnya. Kemudian yang kedua, setelah kau memuji Allah, engkau bersalawat kepadaku, kata baginda Rasul. Jadi kita salawat dulu. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang panjang lagi lebih bagus. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awalin wal akhirin dan macam-macam sebagainya. Ya. Tidak baca salawat singkat jadilah. Itu nomor dua. Kemudian baru kau masuk ke isi. Uji baginda Rasul. Baru masuk ke isi. Tartibnya doa itu mulailah dahulu ke kata-kata yang diawali dengan Allahumma. Allahumma. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal, a'udzubika minal husni wal hazan. Allahumma kan ada doa yang di Quran, ya. Allahumma dan seterusnya. Baru kemudian tarkibnya Rabbana atau Rabbi. Rabbana hablana min azwajina tadi. Nah, itu tartibnya. Dahulukan yang wajib tidak, itu sekedar tartib. Tapi yang dipesankan Rasulullah itu tadi, jangan lupa pakai alhamdulillah, jangan lupa pakai salawat. Yang semampu sehafal kita baru masuk itu. Dan kata Rasulullah, sepanjang-panjang doa itu jangan tidak nyantum ke doa kepada wong tua. Jangan tidak nyantum ke doa kepada orang tua. Ya. Ada yang aku baca di WA. Anak yang paling kurang ajar itu, bukan yang paling, anak yang kurang ajar itu anak yang mendoakan orang tuanya hanya setelah sholat fardu. Sudah setiap sholat fardu, doa ke orang tua masih dikata kurang ajar, keperinyo. Ya, benar juga orang itu nulis keperinyo bahasa Palembang itu. Ya, niat doa ke orang tua itu setiap saat, setiap teringat, apalagi kalau lah sudah ada kati. Kalau masih ada beruntung, ngapo? Surganya masih ada di rumah. Surganya masih ada di rumah. Jangan lupa cantum ke doa untuk orang tua sepanjang doa. Ibarat doa, ibarat surat itu tidak katik perangku, Pak. Kalau zaman dulu pakai surat, pakai perangku kan. Kalau sekarang cukup WA-an bae. Tidak katik perangkunya, balik lagi doa tadi. Ya, Rabbir firi wali walidayya walhamhuma kama wabayani soriro. Ada yang kami itu imam. Rabbir firi wali walidayya buat upati orang tuanya bae amin kala Allah Maha tahu yang penting. Ya. Mestinya kan Rabbana fir lana wali walidaina. Ida jaku samo bae amin kala, ya. Nah, jangan lupa doa untuk wong tua. Yang itu tadi kata sahabat Rasulullah tuh selama dia berdoa tidak pernah juga ninggal ke doa kepada untuk keluarga, untuk anak tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak pernah tinggal dari baginda Rasulullah doa itu. Itu yang tartibnya. Doa kepada orang tua juga tidak pernah tinggal dan jadi malahan diwajibkan ke sana oleh baginda Rasulullah. Wajib doa ke orang tua. Nyantum ke doa untuk orang tua. Ya. Doa untuk orang tua ini amalannya sepele, Pak. Tapi feedbacknya juga untuk kita. Feedbacknya untuk kita kakek. Rasulullah bertanya, pernah keluar dari Isra Mi'raj. Kejingok suatu tempat, alangkah bagusnya. Apa dia itu Jibril, itulah surga ya Rasul. Tapi bagusnya memang itu kaplingan khusus. Uji Jibril. Kaplingan khusus. Surga, Pak. Ma'ainun ra'at wa ma'udhun sami'at wa ma'hatara fil qarbi. Surga itu tidak baca, kita ini cuma ceritanya baik. Cuman kalau ya yang khayalan yang paling dalam itu tidak nyampe gitu, Pak. Mayang keindahnya surga itu. Ya. Dan yang ditengok Rasulullah ini surga khusus lagi. Surga yang istimewa. Kalau jiwang tuh kalau apa? Kalau perumahan ini perumahan elit. Firdaus. Allah.
Aduh, nah insyaallah ya. Kita ngentol Pak Firdaus masuk Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya Allah, Rasul terpana melihat itu. Tapi kata Jibril, ya Muhammad, itu tempat khusus untuk 3 golongan dari umatmu. Sebenarnya 3 punya kesempatan, iya. Siapa? Yang pertama yang wongnya lidahnya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. 1. Ya. Yang nomor 2, orang yang senantiasa hatinya terkait ke masjid. Insya Allah kita termasuk. Pengurus masjid kalau mah itu Pak, duluan masuk surga itu. Hatinya senantiasa terkait ke masjid. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dia tuh ingat ke masjid, dia tuh pikir apa? AC itu mati apa belum ya? Oh ya mau baik ingat mikir ke masjid namanya kan. Yang ketiga siapa yang bakal masuk ke surga ini kata Jibril? Orang yang tidak pernah menyakiti hati ibunya, tidak pernah netes ke banyu mata ibunya. Ibu itulah memang. Subhanallah. Ya. Aisyah Jibril. Iya. Jadi carilah selalu antara 3 ikok tadi. Zikir, senantiasa zikir kepada Allah, ya. Atau yang nomor 2, hati yang senantiasa terkait kepada masjid, atau orang yang tidak pernah menyakiti hati orang tuanya atau ibunya. Netes ke banyu matanya tidak pernah. Sampai Mu'az pernah bertanya kepada orang baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, apa? Kami ini katanya setiap hari aku nih 5 waktu sekali ku gendong ibuku. Ku gendong ibuku ke Masjid Madinah. Tinggal di Madinah kan mereka. Untuk apa? Untuk sholat berjamaah. 5 waktu digendongnya ibunya oleh Mu'az. Balik lagi. Tiap hari macam itulah ya Rasulullah. Ya. Kemudian kita pernah berhaji kata Mu'az. Aku gendong ibuku ke melok haji. Ya. Ini Mu'az bin Jambal, bukan Uwais Al-Qarni, lain lagi ceritanya. Bagaimana ya Rasulullah? Amalan aku tadi sanggup tak apa? Sudahkah membalaskan kebaikan ibuku dengan aku? Dijawab oleh Rasulullah, Mu'az, maaf ujinya. Yang telah engkau kerjakan itu habis dengan 1 tarikan napas ibu kamu waktu ngelahir ke kamu. 1 tarikan napas, Bu. Bukan narik sampai ngeden sampai metu. Uji kita tuh sekali ngedan itu, nah habis amal Mu'az tadi dengan amal ibunya. Ya, nah ibu berapa kali ngedan? Aku tidak tahu Bu, tidak pernah ngalaminya. Ya, itu Pak jasa ibu tuh. Ya. Bangso yang besar itu Pak 3,5 kilo. Wow, ya tarik-tarikan. Ya. Stop jantung gitu. Bapak nih yo cak iyonya stop jantung masih ngokok di luar. Lanang apa tino ibu tengah mati. Ya. Sudah uji Mu'az habis ya Rasulullah 1 tarian napas yang kulakukan selama ini habis kata Rasulullah, kalah dengan sekalian napas. Belum yang lain, belum yang mandi belum yang nyuapi, belum ya. Makanya saroh kata Jibril masuk surga ini wongnya spesial salah satunya bakti kepada wong tua ibunya tadi. Nah kita nyari selonyo dengan orang yang berzikir masih baca, dengan orang yang hatinya terpaut ke masjid, balasannya Pak bukan main ya. Ke masjid nunggu majelis kata kiai kami, wong ke majelis ini pahalanya 1000 kali semayang jenazah, 1000 kali sholat jenazah, 1000 kali ngantar jenazah, 1000 kali besuk wong sakit duduk di majelis ini. Sekali duduk di majelis ya. Duduk di majelis sama dengan 1000 kali besuk wong sakit. Bu, kalau sekali besuk wong sakit Pak, kita ini kalau ada malu, kalau wong Palembang ini kalau ada kelemahan, jangan jenguk yang 15.000, ngawak kalau jenguk yang agak mahal dikit 20. Agak mahal kan? Nak ngawak wong sakit. Kalau 20.000 sekali besuk, 1000 kali besuk berapa habis duit gitu. Kalah dengan duduk sekali ke masjid. Duduk di majelis ini pahalanya, ya. Nah, duduk ngawak jeruk 20.000 tadi yang makan bukan yang sakit. Yang sehat pula mambapnya. Ya. Kalau nak ngawak wong tu lagi dia sehat makanya. Jadi itulah, ya. Kita balik lagi doa tadi. Doa itu yakinlah, ya. Tak tahu kapan Allah nak ngabulkannya. Dan itu yakin Allah akan memberikan yang terbaik, ya. Memberikan yang terbaik.
Dan ada satu cerita riwayat juga, dia diskusi itu. Wong lagi duduk merenung kemudian datang malaikat ngawak ke pahala. Dari mana ini katanya pahala? Inilah kumpulan doa kau selama di dunia. Masih Allah jawab. Kakek jadi menambah nikmat kita di akhirat. Ya. Lain dengan kawan tuh, manulah doa aku. Doa aku ada waktu yang mustajab doa itu. Salah satu waktu yang mustajab itu di waktu kita sujud. Ya. Aqrabu bainal abdi wal ma'bud fa huwa sajid. Waktu yang paling dekat antara abdun, seorang hamba dengan ma'bud, dengan yang dia sembah yaitu Allah, yaitu wa huwa sajid, ketika dia sujud. Uji aku kalau nak makbul doa cobalah waktu sujud. Iya, pala aku tinggal pening katanya. Nah, bagus ya aku sujud. Pertama sujud itu Pak, kalau maaf ya, kalau untuk kesehatan, waktu sujud itulah kepala ini lebih rendah daripada jantung. Itu bagus selama ke sujudnya. Cuman kalau sholat dewean, kalau aku ngimam tadi sujud belamuan, bingung Bapak. Sudah belum ya? 10 menit, apa gawe urusannya? Ya. Batal kalau wong kita buat. Ya. Selagi sholat dewean, sujud. Dan itulah waktu yang terdekat untuk berdoa kepada Allah. Kalau Rasulullah doa yang untuk sujud itu yang biasa dipakai oleh Rasul. Bebas doa apa be? Jangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia boleh lah. Dalam hati itu kata ulama. Dalam hati. Satu kalimat terdengar batal sholat. Dalam hati ya Allah buntu. Tunya kedengeran batal. Iya tunya itu ada mana bahasa Indonesia? Ya. Ya boleh Pak ngomong macam itu dengan Allah, ya boleh. Allah gitu nih. Ya Allah buntu dia ya Allah. Enggak selabes bini nak marah apa ya Allah. Ya wajar ya marah. Gawe tak tidur bae kata bini. Ya. Berdoalah, mintalah, itulah cara terdekat kepada Allah. Waktu sujud. Abdulnya lagi, sujudnya waktu sholat mana? Sholat malam. Kan ada di sujudnya. Sholat sujudnya lepas, waktu sholatnya nama sholatnya lepas, nah yakin, keyakinannya ada. Itu jaku salah satunya di waktu sujud. Zakate doa yang tidak ditolak kata Rasulullah. Ya, ma yaradullahu du'a'u min lailil jum'ah. Allah tak pernah nolak. Ini hadis, ya, ada di Muhtarul Ahadis pernah terbaca. Allah tak pernah nolak doa di malam Jumat. Malam Jumat. Jadi kita ini berdoa juga menci ke waktu-waktu. Kita ini ada hajat, buatlah, susunlah, siaplah waktunya untuk berdoa tadi. Tidak apa-apa. Berarti kita tuh ada cara. Jangan asal-asalan terus. Maaf Pak, bukannya ya ujung kamu kayak cak kiwan. Saya juga pernah hajat Pak, lama tak punya anak. Diku gawe ke, tidak asal-asalan. Ya Allah habis doa, udah amin, minta anak sudah, itu be. Sediakan yang waktu yang khusus. Ya. Tidak pacak nangis, paksa ke nangis. Paksa ke nangis, saksi nangis dipaksa ke tadi yo. Paksa ke nangis. Akhirnya ketemu dewe, adonya nanti itu lemah, lapang no nyampir. Alhamdulillah Allah anjur rezeki anak. Ya. Nah balik-balik tadi, waktu sujud, ada kapi juga ada kawan aku tuh. Ya Allah, aku mening terus Pak katanya. Uja aku doa waktu sujud, sudah aku lama ke doa aku sujud, masih be pala niku pening. Dia aku apa dia penyakit bertahu aku kalau palak pening ini lama ke sujud bagus Pak. Karena palak tadi lebih rendah daripada jantung. Masih itu datat pening apa buntunya. No, jangan. Obatnya mana itu. Ujung-ujung nak minjem. Nah, cocok. Cocok kayaknya. Ya. Jadi itulah. Selain kita berdoa, kita pelajari yang kita ketahui, udah tahu kalau targetnya tadi. Target doa ada alhamdulillah, ada hamdalah, ada salawat, ada doa untuk orang tua tadi. Juga masuk ke sebagaimana yang pernah namanya sunnah. Doa itu bagus untuk kita. Sunnah itu niru doanya Rasulullah itu berarti kita sunnah. Melakukan sunnah meniru Rasulullah itu ada pahala kan mak. Ya. Doa kepada untuk anak kita, wabana hablana tadi, ya. Cari juga waktu yang tepat. Nah, jadi kalau ada hajat, cari nih waktu yang tepat, susun nian. Ya. Susun nian waktunya. Malam Jumat, tahajud dulu.
Sudah tahajud, taubat lagi, semayang taubat. Kurang-kurang, mayang tasbih, kurang-kurang tutup dengan witir. Tang, nak menjelang subuh. Istighfar dulu, berapa? Kata Rasulullah istighfar itu 70 kali sehari. Yang abdolnya ada dalam surat Hud, ya. Wa bisahirinahum yastaghfirun, dan di waktu sahur kan berarti sebelum azan, Pak. Ya, Bu. Ya, waktu sahur hum yastaghfirun. Sahur itu bukan waktu makan, bukan makan, Pak. Sahur itu nama waktu. Nah, karena kita makan sahur, makanya kita pikirnya sahur itu makan sahur, bukan. Sahur itu nama waktu. Waktu menjelang subuh. Ya. Antara jam 4. Nah, sekarang subuh sudah cepat, 4:30 kurang. Jam 4 kurang itulah sahur. Sahur, ya. Kalau menurut bacaan Rasulullah kira-kira 10 lembar Quran. Maca tartil itulah sebelum azan subuh, maca 10 lembar Quran. Itulah waktu sahur. Istighfar 70 kali kata Rasulullah. Ya. Kalau aku lagi malas ibadat, aku tambahi kata Rasulullah 100 kali. Maca istighfar. Masuk momen doa. Hantem hari ini kurang, besok tambahi lagi, besok tambah. Insya Allah Pak makbul. Ya. Rasanya Pak, ya Allah, ini cerita ya, curhat lah. Main ke rumah wong, kadang-kadang kita nih pergi ke keluarga. Ya Allah, jaku, pergi keluarga ini, nyagoi anak dulu aku. Wong lah punya anak kalau kita belum. Jadi oleh emaknya nih, nah supaya cepet nih kamu ya pegang anak kami. Dia ladas, kita nyagoi anak dia. Nah, nyakali jaku ini. Kuat dulu, bodanya jajan dulu gawinya. Berat jaku ngakal calak kalau jaku kamu nih. Ya. Doa hajat, buat kenian, ya. Jangan iseng-isengan be. Kita tahan Pak kalau lagi buntu tuh ngari wong yang belum tentu ngabul ke betangisan gitu mak manullah. Ya Allah Kak tolong nian Kak. Nangis. Hati tadi dicurah ke nian. Tidak mudi ke tidak dibuat-buat tidak. Ada nian. Tapi kepada siapa? Kepada sesama manusia. Boleh tak? Ya boleh baik. Tapi bisa. Tapi kepada Allah kita tak bisa. Tidak nyampe. Tak nyantang terus. Ngapa? Ya makanya istighfar ke dulu. Ya, nak muka ke ngeplong tadi. Istighfar ke dulu. Ada cara. Tahajud ke dulu. Ada lemak tahajud tak biasa. Paksa ke. Ya. Kan berapa kali doa yang diajar ke banyak ustaz-ustaz galak udah ngajari supaya kita galak tuh apa? Ada doanya. Allahumma paksakan. Allahumma paksa ke apa dia jago doa. Ya benarnya paksa ke Pak. Ya paksa ke nah ya. Ya mudah-mudahan jadi lama-lama kayak jadilah lazim. Kalau lah lama nagih barang tujuh kita tuh. Nah, nagih. Ya. Kira-kira inilah hari ini, ya. Bukan. Masih cak gelap apa? Dengan 6. Biasa sampai jam berapa? Jam 8. Hai. Insya Allah kita tahan. Bapak tahan aku dah. Itulah doa, ya. Tertibnya tadi waktu doa ini satu di waktu sujud, kedua di malam sepertiga malam. Kalau menurut hari dia di malam Jumat. Yang kedua doa ada waktu kalau surga masih ada di rumah. Bukan Pak, kita ini memang kalah dengan ibu. Memang itu yang diajar ke Rasulullah ada tidak? Doa yang makbul, doa ibu. Ya. Ada kan cerita yang tenar itu. Ada budak majelis ngari sehnya, "Seh, ngapa? Tolong saya doa ke aku nih." Diingatnya oleh sah. Kau ini dia ada masih orang tua di rumah, ada. Bapak masih. Ibu masih. Ngapa nak minta doa ke kau? Balik ke rumah minta doa ke ibu kau sana. 70 wong yang ulama, yang lebih hebat dari kami, yang lebih abdol dari aku, kalah doanya dengan ibu kau yang di rumah. Uji saya itu. Gimana itu saya? Iyo. Balik ke rumah minta doa sama ibu. Okay? Ya ibu pesan juga ibu-ibu. Ini doa. Doa nih Pak, tak boleh kita doa ke wong yang jahat. Kalau urusan jahat tak usah didoa ke, hukumnya lah berlaku. Bacalah Allah. Hukum yang berlaku apa yang kita doa ke lagi?
Wong ngoco kita. Sudah kita secara prosedur ngadu polisi apa-apa. Iya. Dan kalau kita balik, ya Allah, moga lah dia palanya pecah. Allah lah tahu, Allah lah maha melihat. Gocoan dia kepada si A tadi itulah ada hukuman. Biar tambah banyak. Memang nyenang hati macam itu, Pak. Belum kau. Apalagi lah sudah geram itu kan. Ya. Doa ke doa itu yang baik-baik, bela. Jangan doa yang jahat. Hati-hati juga. Ucapan adalah doa. Makanya ibu-ibu kalau ngatoi anak itu jangan sembarangan. Ya. Paling tidak doa ke betua ke budak ini, betua nian kau nih. Hati bukan main ngelodok itu. Ya ada budak ini nakal, Pak. Ada yang nakal nian memang. Ada yang nakal kan itu. Ya Allah, jago dah. Alang ke ini ya budak ini. Alang ke jangan alang ke belisnya jangan. Nauzubillah. Ya. Jadi nian Pak, nauzubillah. Aku ya Allah Pak. Uji wong kadang di rumah tuh. Di musola ini balik-balik doa tadi. Ada juga musola kami tuh, tidak galonya. Ada si kok budak tuh yang ngomong binatang ini di dalam masjid, dalam musola dengan kawannya. Kelempang kau dia aja. Kelempang, apa dia? Nama Palembang kan Mas? Nah, astagfirullah jago. Dalam mana denger ya? Ya. Kumarahi. Balik aja aku kalau nak ngomong kotor di masjid. Biasa nenek. Bukan apa kakinya bau, yang budak kan? Ada yang ngomong, Pak, katanya ngapo. Jangan galak marahi budak. Kayak dia dah galak lagi ke masjid. Kita nih. Lah aja aku alangkah banyak gawe pengurus masjid, lah ngurus celengan, ngurus lampu, ngurus anak uang pula yang. Ya. Gitu mah ini bajaku siwo psikolog nih anjaku yang dari Harapan Mulia itu kan ada kan guru-guru psikolog anak itu. Sewo nih anjaku, kacak dia ngajari budak di sini. Cuma jangan salah, anjaku guru Harapan Mulia tuh guru psikolog yang 5 juta sebulan. Itu ngajar listrik lagi ngap-ngap baung. Ya ke psikolog. Ya. Urusan Pak Maya lah. Ya. Gue jago cuma juga Pak, maaf ya, bukan apa ngajari anak. Balik-balik itulah kuncinya ibu ini. Doa ibu, kata-kata ibu itulah yang jadi bekal bagi si anak. Doa terutama. Jangan ucapan yang tidak-tidak. Ya. Ujaku mana kita bukan aku putus asa, mana aku nak ngajari budak ini. Aku pernah tadi jengok Pak naik motor ibu tadi, anak yang kecil depan, anak yang besar belakang. Yang besarnya anggaplah kelas 5 SD, yang kecil ini baru naik TK. Naik motor ibu tadi ke belakang sana. Bukan sengaja kita nyerudai uang, bukan bahasa Palembang tu nyerudai antu bukan. Tejengok istighfar. Turun ibu tadi. Berapa nomor sehari ini metu? Nanya nomor ibu itu. Ya Allah, aku bukan lakinya. Ibu itu. Ya. 47, banci dia. Nah, yang ketawa tahu ngerti. 47 banci. Aku masang 93 penjilat. Tahu kalau galak duduk ngopi sama tukang becak Pak apal. Iya gawe. Tidak dipeloi tambah jauh. Jadi pelok dudui, ajak ngopi. Sudah tak kenal tadi, misulah dia kan ibu tadi. Ngucap kalau kata-kata kebun binatang nih tadi. Wah, ini anu. Ngomong lah anak yang depan tadi. Yang belakang tadi melongok. Nah, jago yang main ini kakek ke musola misui. Kita marahi, repot maknya tadi. Ya kadang-kadang itulah balik-balik. Kunci pertama tu doa ibu, doa bapaknya, doa wong tua. Ya. Doa ini bisa jadi wasilah. Tapi doa yang jahat bisa jadi musibah, ya. Saya Sudes itu kalau nakalnya bukan main cerita maknya. Saya Sudes imam Masjidil Haram. Jadi apa gawe saya sudah saking kenakal itu apa dia pernah cerita tuh mabit di rumah wong apa dia tuh. Kalau tidak salah aku dengar cerita. Balik ke rumah. Kau jemaknya kau pergilah ke Masjidil Haram sana. Muga-muga lah kau jadi imam di sana. Emak tuh marah ya anak modal mah itu. Aneh kan? Modal ya anak budak kecil habis mabit di rumah wong. Ya kalau benar mabit di rumah wong pokoknya kelewatan gawinya tuh. Bagilah ke Masjidil Haram sana kau jadi imam kau di sana nak katanya. Emaknya tadi. Marah itu, Pak. Jadi nian. Ya. Nah, nauzubillah gitu. Makanya kalau nak ngomong apa? Tahan-tahanlah biasa ke dari sekarang jangan ngucap ke yang tidak keruan.
Balik ke judul tadi, kata-kata yang seperti itu terutama na'udzubillah wong tua kepada anaknya itu doa. Jahat itu tak doa. Na'udzubillah makbul yang jahat tadi. Karena terbiasa lingkungan kita, maaf ini bukan ngatok ke kita lah ini. Maaf nih. Ya karena kita sehari-hari ada pendengaran ada apa-apa jadi kebiasaan kadang-kadang. Dan hati-hati anak tadi kita katoi kata-kata yang tak keruan itu lekat jadi juga pakaian dia sehari-hari. Dia ngomongin kawannya pakaian biorok itulah doa kita tadi. Kau nih, ngatoi anak dengan kata caci maki tadi lekat jadi doa tadi Pak. Minimal lekat di dia main dengan kawannya, itulah jadi pakaian dia, ya. Kata-kata seperti itu, apalagi kita caci maki itu, caci maki. Saya maaf nyaci bapak. Kata-kata pelembang tadi, kata-kata binatang tadi, keluar cacian itu. Itu seperti surat Pak, datang dia memang ke bapak ini. Ya. Datang Pak Firdaus tadi kan. Firdaus, kau ni ada ucapan itu. Pergi dia ke Pak Firdaus. Uji kata-kata tadi. Bukan punya Pak Firdaus, tidak main ini dia. Tidak main ini. Misalnya kita ambil kata bahasa Indonesia apa misalnya kata Rocky Gerung itu dungu, pergilah dungu nanti ke sana. Aida kata si dungu. Bingung si dungu kata 5 tadi, balik ke langit dia. Balik ke langit ditanya malaikat, "Ngapa kau? Aku nyari alamat, aku ini diucap ke. Mesti sampai kepada alamatnya." Ketika alamatnya sampai kepada wong yang bersangkutan, ku jingok, bukan kata-kata dungu tadi. Jadi kata malaikat, kau juga kata tempat kau di sini. Baliklah ke mana? Balik kepada yang ngucap ke. Balik lagi si dungu tadi kepada yang ngucap ke Pak. 1 hari 10 kali atau 50 kali ucapan tak keluar, balik terus dari kita. Itulah jadi timbangan di akhirat. Makanya kata aku pernah dengar ceramah Habib Ahmad timbangan di akhirat itu bisa sebesar dunia. Alangkah besarnya tadi ya. Kenapa? Siap-siap nampung dosa. Seorang manusia itu ada yang dosanya sebesar dunia ini. Salah satunya dari ucapan tak keruan tadi. Belum dosa yang lain. Besarnya dosanya. Cak dunia ini. Tapi ada manusia yang dosa yang pahalanya bisa juga sebesar dunia itu. Timbangannya besar, masih tidak tertampung dengan pahala dia. Ya. Salah satunya wong yang didoa ke ibunya terus-menerus. Wong yang bahasa lidahnya oleh zikir. Wong yang duduk di majelis, wong yang memakmurkan masjid, ya. Bisa dosa pahalanya sebesar itu bisa. Lah itu hitung bapak nyumbang semen, keramik lah. Ya, keramik. Siko. Aku inilah ada duitnya keramik. Ujungnya duit tadi diusut-usut nyampe ke keramik siko itu. Depan pintu pula. Tijak uang terus. Jeladuk. Apa tak banyak pahala bapak itu. Tapi jangan yang mentang-mentang itu kakek dibongkar keramik itu ganti kan. Keramik aku nah. Juk namo pula. Ya, itu ibaratnya. Dan memang itu benar, Pak. Jariah itulah kalau uang pintar dak habis-habis. Ya. Atau habis ada. Ya, timbangan itu bahkan besarnya dari bumi. Ngapa? Dak ketampungan dengan pahala wong tadi. Salah satunya pahala sedekah. Nah, lah guyu ya. Ya. Terima kasih Ibu, ya. Apalah kapok Ibu itu apa? Mudah-mudahan ya, Bu. Lemaknya nyampe ke ilmu nih Pak dengan ibu-ibu, bukan kita tak lemak dengan bapak, bukan. Ibu nih balik ke rumah, ada laki-lakinya, ada anak-anak kan, ada ponakan-ponakan kan nyebar, ya. Nah, itulah. Jadi kesimpulannya pada pagi ini doa, ya. Doa itu wujudkan dengan hati, ada tarkibnya, ada waktunya, ya. Dan mudah-mudahan salah satunya dengan dekatnya kita ke masjid, dengan lazimnya kita memakmurkan masjid, ini menyebabkan doa kita mudah diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah Bapak-bapak, pagi ini banyak cerita yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, terutama dapat kita amalkan, terutama bagi kami sendiri. Pasti ada salah, ada hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, kami mohon ampun. Kita tutup dengan kafaratul masjid. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa natubu ilaik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar ya Allah ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.